Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Aini Mafiro dari kelas 2 Sistem Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan pemrograman web pada Laravel dengan mata kuliah framework. Pertama-tama kita download terlebih dahulu Laragon, search download Laragon melalui Chrome. Nah, di sini pilih yang paling atas, lalu klik download dan otomatis jika sudah di-download, ini akan tersimpan di dalam file kita, yang mana zipnya akan tersimpan di folder download. Nah, klik kanan folder zipnya, lalu pilih extract here. Nah, setelah itu, dia bakal muncul file Laragon yang seperti ini, yang sudah diekstrak sebelumnya. Nah, folder Laragon ini kita pindahkan ke dalam folder baru yang sudah dibuat sesuai dengan nama kamu masing-masing. Nah, di sini saya membuat dengan nama wirda2sic_framework. Inilah dia folder Laragon yang sudah di-download tadi. Setelah kita menginstal Laragon, selanjutnya itu kita menginstal komposernya. Sama seperti Laragon tadi, kita klik download Composer di Chrome, lalu pilih yang paling atas, lalu kita download ini yang bagian ini, Composer Setup Exe. Nah, jika sudah di-download, dia itu bakal muncul di folder download di laptop masing-masing. Nah, ini dia yang sudah di-download. Sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Nah, ini adalah Composer yang sudah di-download dan install langsung dari sini. Nah, setelah Composer sudah terdownload, selanjutnya itu kita menginstal Laravelnya melalui komposernya. Nah, sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah komposer sudah berhasil terinstall atau belum melalui command prompt. Ketik saja cmd di search aplikasi, enter, lalu kita klik komposer. Nah, jadi ini adalah komposer yang sudah terinstall. Selanjutnya itu kita akan menginstal Laravel. Nah, untuk sebelum menginstal Laravelnya, kita aktifkan dulu extension zip-nya di PHP, yang mana kita klik foldernya, folder Laragon yang sudah kita download tadi, wirda2. Setelah semuanya sudah terinstall, selanjutnya itu kita akan membuat project yang mana kita klik Laragon yang sudah kita buka tadi, kita klik terminal. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu untuk misalnya kita perlu perintah ini. Nah, ini kita kopikan saja, lalu kita pastekan, dan namanya itu bisa diubah sesuai keinginan teman-teman semua. Nah, jadi namanya saya mau buat wirda2sic. Lalu klik enter. Nah, ini dia akan menunggu beberapa saat hingga semuanya itu sudah terinstall. Ini teman-teman tunggu saja. Ini kita tunggu hingga dia selesai menginstal
Jika sudah siap terinstall semuanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan tampilan ini muncul terlebih dahulu ya. Ini menandakan jika dia sudah selesai menginstal. Kalau misalnya masih sampai 55 package, ini dia belum selesai menginstal semuanya. Nah, selanjutnya ini karena project kita sudah dibuat, itu bisa kita lihat untuk memastikannya, kita bisa lihat di folder kita yang sebelumnya, Milaragon, www. Nah, ini dia ada folder, ada project Wirda 2 SIC yang sudah kita buat tadi. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat project Wirda GGS. Nah, kita akan menggunakan project yang ini. Caranya itu kita buka VS Code terlebih dahulu. Nah, kita pilih file, open folder, Wirda GGS, select folder. Jadi ini adalah folder yang sudah kita buka dari file yang ada di folder Wirda 2SIC. Ini adalah folder Wirda GGS. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian root, controller, dan view. Yang mana untuk root itu sendiri terdiri dari 3. Ada basic root, root parameter, sama name root. Basic root ini dia tuh akan menentukan apa yang akan ditampilkan ketika kita mengakses alamat URL. Nah, root itu sendiri terletak di bagian resource. Root itu terletak di bagian root ini. Nah, kita itu buka yang web.php. Nah, ini semua root yang ada. Nah, di sini pertama di line 9 ini ada root tanda slash kayak gini. Nah, jika kita buka di Chrome, kita ketik nama folder kita, wirdaggs.test. Kita tekan slash. Nah, dia itu bakal muncul tampilan seperti ini. Karena tadi dia itu mengarahkan di codingannya, dia itu mengarahkan dia itu akan mereturn welcome. Nah, welcome itu sendiri isinya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada root untuk PCR. Jika kita jalankan, maka akan menampilkan selamat datang di website kampus PCR. Karena dia itu mereturn nilai yang ini. Jadi jika kita buka root PCR, nah, dia akan muncul ini. Selamat datang di website kampus PCR. Coba lagi kita tes untuk yang bagian mahasiswa, root mahasiswa. Kita lihat apa yang muncul. Mahasiswa. Nah, dia bakal muncul halo mahasiswa sesuai dengan yang ada di codingannya ini. Nah, yang kedua itu tadi kan dibilang ada root parameter. Yang mana root parameter ini dia tuh untuk sebagai nilai wadah untuk nilai variabel atau tempat untuk nilai variabel dari URL. Untuk root parameter ini sendiri, penulisan parameternya itu ditandai dengan adanya kurung kerawal. Ini contohnya seperti ini. Nah, berarti kalau misalnya setiap kita jumpa kurung kerawal dan diletak di dalam root seperti ini, maka itu merupakan variabel. Maka itu merupakan parameter. Nah, di sini saya memberinya nama parameternya itu param1. Coba ya kita buka rootnya di Chrome. Untuk nama parameternya itu terserah kita mau ngisi apa. Berarti kita buka di sini. Berarti nama parameternya. Berarti nama Wirda. Sesuai nama saya sendiri. Nah, akan munculkan nama saya Wirda. Coba kita tidak pakai parameter.
Nah, dia itu bakalan error karena di sini kan dia itu di rootnya itu dia menuliskan param 1, yang mana ini harus kita buat ketika menjalankan codingannya. Nah, kalau ini kan saya cuma buat nama, tidak membuat parameternya. Maka kalau misalnya di sini dibilang dia itu menggunakan parameter, ya kita harus buat di Chrome menggunakan parameter. Kalau misalnya nggak ada parameternya, berarti nanti dia bakal muncul not found. Nah, selanjutnya itu ada ini, name param 1. Nah, nampakkan bedanya di sini hanya param 1, sementara di sini param 1 tanda tanya. Yang mana tanda tanya sini menandakan parameternya itu opsional. Jadi kalau misalnya kita mau jalanin, nih, kita mau jalanin, kita tuh boleh buat parameternya, boleh nggak buat parameternya. Kalau yang dia tuh nggak ada tanda tanya, berarti itu tuh parameternya harus dibuat setiap kita menjalankan programnya. Kalau ini nggak apa-apa kalau nggak dibuat. Coba ya kita jalankan nim param 1. Nim param nim 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, dia akan muncul. Coba kita tidak menggunakan parameter. Nah, dia akan muncul kosong seperti ini. Karena tadi di codingannya dibilang dia itu default, tanda tanya. Berarti tanda tanyanya dia itu opsional, tanda tanya. Berarti tanda tanyanya menandakan ini opsional. Dan kenapa dia itu berisi kosong di sini, nim saya itu kosong? Karena kalau kita tidak karena di sini sudah ditulis defaultnya itu kalau param 1-nya itu nggak dibuat, dia itu bakalan kosong kalau parameternya nggak dibuat. Nih. Nah, selanjutnya itu adalah yang ketiga, yang mana yang ketiga ini ada name root. Name root ini dilakukan agar root itu lebih mudah dipanggil, baik di view maupun di controller. Nah, untuk contohnya itu ada di sini. Ini root get mahasiswa, param 1 mahasiswa kontrol. Root get mahasiswa, function. Nih, jadi dia tuh nanti bakal dia tuh lebih memudahkan buat nampilnya gitu. Coba ya kita jalankan /mahasiswa. Mahasiswa. Nah, dia bakal nampilin halo mahasiswa sesuai dengan seperti ini. Nih. Jadi dia tuh lebih mudah dibandingkan yang tadi. Selanjutnya kita bisa gunakan name root ini di view untuk membuat link. Membuat sebuah link di suatu halaman website. Jadi, dia bilang tadi kita bisa membuat link di view. Kita buka file view. View itu resource view. Nah, kita buka bagian welcome.php. Nah, di sini. Ini adalah contoh penggunaan Nemrod untuk membuat link. Jadi, untuk cara itu seperti ini. Jadi, mahasiswa show, dia bakal menampilkan klik di sini. Yang mana jika diklik, dia tuh akan pergi ke tampilan rootnya mahasiswa show. Coba kita jalankan. Itu mahasiswa. Kita jalankannya coba kita jalankan. Nah, ini tampilan welcome-nya kan. Nah, jika kita klik ini adalah tampilan dari codingan yang ini, yang kita buat tadi. Kita buat Nemrod. Tampilan codingan dari Nemrod yang sudah kita buat. Jika kita klik,
maka akan pergi ke tampilan mahasiswa. Sesuai dengan ini rootnya akan menampilkan mahasiswa show. Selanjutnya kita masuk ke bagian controller. View udah, selanjutnya kita ke controller. Nah, controller ini itu tuh jembatan antara model dan view. Yang mana dia itu juga bisa mengelompokkan program itu ke dalam sebuah kelas. Controller itu terletak di bagian ini, F, HTTP dan controller, kita klik yang controllernya. Nah, jadi ini adalah semua controller yang ada di folder Firda.ggs. Controller itu ada 3 sama seperti view tadi, tapi controller itu ada basic controller, resource controller, dan juga root controller. Nah, basic controller ini dia tuh menjalankan perintah-perintah dasar. Misalnya, kita itu mau membuat controller baru, kita tinggal klik terminal, view, kita klik terminal. Nah, kita klik perintah php artisan make controller. Kita mau membuat misalnya controllernya itu framework controller. Nah, kita tekan enter. Nah, dia itu akan membuat kontrolnya secara otomatis. Supaya kita cek di atas. Nih, sebelumnya kan tidak ada framework controller ya. Nah, jadi kalau misalnya kita klik PHP Artisan Make Controller itu di terminal, itu bakal membuat controller secara otomatis. Coba kita lihat isinya. Nah, ini dia controller yang udah kita buat tadi. Nah, untuk yang kedua itu ada resource controller, yang mana dia ini dia tuh bakal generate function secara otomatis. Kalau yang tadi kan kita cuman buat controllernya ya, isinya cuman kayak gini, isinya cuman ini, belum ada function-functionnya. Kalau misalnya kita mau buat functionnya, maka kita tambahin resource di belakangnya. Berarti php artisan make controller, kita buatnya dengan nama pemrograman controller resource. Nah, kita tekan enter. Nah, coba kita buka pemrograman controller. Nah, dia tuh bakal ada function-functionnya. Kalau yang tadi, kalau kita tidak pakai resource di belakangnya, ini yang di awal, cuman framework controller, yaitu nampilin kalau misalnya dia tuh udah ngebuat kontrol otomatis, tapi belum menampilkan function-functionnya. Kalau untuk menampilkannya, kita tambahkan resource di belakangnya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada root controller, yang mana penamaan file control itu dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file. Nah, kita tuh ya udah tinggal buat file baru sini. Udah kita misalnya ketik website controller .php. Nih, enter. Nah, dia itu hanya membuat file baru, tapi tidak ada isinya. Jadi, untuk ketiga controller tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan. Jadi itu dari root ke controller, yang mana kita sebelumnya kan ada buat root mahasiswa. Root mahasiswa, return halo mahasiswa. Yang
ini return mahasiswa. Return halo mahasiswa. Nah, ini dia itu tidak mengarahkan ke kontrol maupun ke view. Dia ini hanya berarti dalam function root itu. Jadi kalau misalnya kita mau pisahin ke controller, mau dipisah, maka kita ubah yang awalnya mahasiswa controllernya itu mahasiswa controller show. Nih, yang awalnya tuh dia itu kosong, kita ubah jadi nih, kita ubah dia. Ini kita komenkan dulu ya, karena dia tidak bisa jalan barengan. Itu hanya satu function. Tidak bisa dua function. Nah, sudah hilang ya errornya. Nah, kita itu ubah yang awalnya kosong itu jadi seperti ini. Return data mahasiswa param 1. Nah, untuk di web.php kan ingat setiap kita buat di controller, kita buat lagi rootnya di web.php. Kita cari root web.php, kita buka, kita tambahkan ini. Use kita tambahkan instalasi kelasnya, yang mana itu instalasi kelas untuk mahasiswa controller. Nah, langkah selanjutnya itu kita coba akses rootnya dengan cara membuat root mahasiswa tes HH. Enter, nah dia bakal muncul data mahasiswa HH. Seperti yang ada di mahasiswa controller ini. Ini data mahasiswa param 1 parameternya kita pakainya berarti kita menggunakan parameter HH. Data mahasiswa, kita bakal menambahkan data mahasiswa parameter HH ini sebagai parameter. Nah, yang ketiga dan yang terakhir itu ada yang namanya view. View ini merupakan antarmuka, yang mana dia ini bakal menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. Kalau controller tadi kan jembatan antara root dan view. Sedangkan kalau view ini data yang dikirim dari root dan controller. Nah, view itu terletak di bagian resource. Nih, view. Nih, ini adalah view file view yang ada di project wirda.ggs. Nah, untuk membuat file barunya itu, kita bisa klik ini resource, views, dan kita bisa klik new file seperti biasa. Lalu kita akan membuat file barunya. Nah, untuk bagian views itu sendiri ditandai dengan blade.php. Jadi misalnya setiap ada file blade.php di VS Code, maka itu merupakan bagian file view. Kalau controller ya udah ditandai dengan controller, kalau view ditandai dengan blade.php. Nah, kita itu sebelumnya saya udah punya file halaman about.php. Ini dia ini halaman depannya, about package. Ini adalah tampilan yang sebelumnya. Nih. About.php. Setelah kita membuat halaman about.php, kita harus menambahkan root-nya. Setelah kita buat
filenya kita tambahkan root. Root itu terletak di sini, web.php. Nah, kita tambahkan rootnya untuk halaman about tadi, yang mana kita bisa buka nih, root get about function PHP, return view halaman about. Nah, untuk menjalankannya itu kita bisa lihat rootnya itu kemana, berarti dia itu pergi ke /about. Coba kita jalankan Wirda test /about. Nah, dia bakal muncul ini adalah halaman about. Sesuai dengan codingan ini. Dia bakal nge-return halaman about. Halaman about itu isinya ini. Ini adalah halaman about. Novel membuat development lebih cepat. Nah, dan sesuaikan sama yang ini, berarti kode yang kita buat itu sudah benar. Nah, selanjutnya itu ada dari root, controller, terus ke view. Misalnya ada perintah-perintah yang perlu diterapkan, maka view itu akan diakses melalui controller. Kita bakal coba ubah yang mahasiswa controller tadi, yaitu bakal menampilkan profil dan detail dari halaman mahasiswa. Nah, pertama-tama kita buka halaman mahasiswa controller, mahasiswa controller. Nah, itu fungsinya yang awalnya tuh kayak gini, kita bakal buat jadi kayak gini. Jadi dia tuh ada dua kondisi gitu. Dia tuh bakal nampil halaman detail sama halaman profil dari mahasiswa. Nah, setelah itu kita buat file view baru, view. Untuk halaman mahasiswa detail dan juga halaman mahasiswa profile. Nah, ini saya sudah buat. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah selesai, maka selanjutnya untuk mengaksesnya itu kita perlu membuat di Chrome kita jalankan about. Di rootnya tadi kita dapatkan rootnya itu nih, mahasiswa profile. Nah, dia tuh bakal nampilkan ini. Selamat datang, ini halaman profil mahasiswa. Jika kita ketik mahasiswa detail. Nah, dia bakal nampilkan, selamat datang, ini halaman detail mahasiswa. Nah, untuk penamaan file view tadi, itu harus lowercase, huruf kecil semua. Dan seperti yang sudah saya bilang, harus ada .php di belakangnya. Jadi kesimpulannya itu, untuk function show-nya itu sendiri, dia itu kondisi parameternya itu bisa dibuat jadi dua. Kalau dia itu masukin detail, dia nampilin halaman mahasiswa detail. Kalau dia masukin profile, bakal nampil halaman mahasiswa profile. Kalau tadi kan cuma satu ya, ini nih, jadi kayak function show itu bisa dua kondisi. Selanjutnya itu kita akan membahas soal latihan yang telah diberikan, di mana soalnya itu kita disuruh untuk membuat controller baru beserta rootnya dengan ketentuan kita membuat buat controller mata kuliah yang mana dia itu bakal mengelola resource mata kuliah. Nah, setiap function itu akan harus diisi dengan
kegunaan function tersebut. Dan ada tambahan, saat mengakses mata kuliah Show ST445, maka akan menampilkan Anda mengakses mata kuliah ST445, dan jika tidak ada parameter itu, maka akan menampilkan masukkan kode mata kuliah. Nah, itu berarti kita langkah pertama kan kita harus membuat kontrol mata kuliah ya. Nah, ini saya sudah sebut sebelumnya kontrol mata kuliahnya dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini dia sudah ada membuat otomatis menggunakan PHP ini, PHP Artisan Make Controller Pemrograman Controller Resource. Nah, ya kalau pakai resource berarti dia bakal nampilin beserta dengan function-functionnya, bakal membuat beserta function-functionnya. Nah, jika sudah, tentunya kita pergi ke root web.php. root.php. Nah, kita akan membuat rootnya. Jika sudah membuat rootnya, kita membuat root. Jadi kita membuat root get mata kuliah show param 1 mata kuliah control class show. Jika sudah, maka kita akan coba menjalankannya. Kita ingin mata kuliah show. Jadi kita akan coba menjalankan codingannya mata kuliah show. Mata kuliah show. Nah, yaitu bakal bilang masukkan kode mata kuliah. Sebagai kita buat mata kuliah show, di sana kan dia bilang ada parameternya dan parameternya bersifat opsional. Berarti kan kalau misalnya kita tidak buat parameternya, berarti dia bakal nampil masukkan kode mata kuliah. Kalau kita buat parameternya, berarti ST445. Nah, dia bakal nampil Anda mengakses mata kuliah ST445. Sekarang, coba kita jalankan function store. Berarti kita harus membuat root-nya dulu kan ya, root untuk menuju ke store ini. Berarti apa yang bakal muncul? Berarti jika kita buat function itu, kita harus membuat root-nya terlebih dahulu. Root-nya, kopikan saja yang ini, Ctrl V, show. Berarti tadi kita mau buat yang bagian store. Ini kita hapus saja ya karena kita tidak menggunakan parameter store. Nah, kita lihat yang bakal muncul. Mahasiswa kuliah. Nah, dia bakal menyimpan data mata kuliah. Sesuaikannya dengan codingan yang sudah kita buat. Mata kuliah controller. Nah, kalau store, dia bakal return, menyimpan data mata kuliah. Baiklah, semua pemrograman webnya sudah kita jalankan untuk materi root, controller, dan juga view. Nah, jika kita mau menutup file itu, jangan lupa untuk mematikan larangannya terlebih dahulu. Kita tekan stop dan selesai. Nah, baiklah teman-teman, selesai sudah pembahasan saya terkait materi pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.